boy bands itu justru sebenarnya akapela. Yang bisa nyanyi paling beberapa? Dia 89. Dia 88. Startnya boy band itu kan cewek. Masalahnya. Grunge itu kan cowok. Suka ngira mereka rival banget ya, saingan banget. Padahal nggak kan. duluanan biasa. Tapi ternyata NKOTB jadi sama BSB kan, karena gabungnya mereka punya. sama-sama. Jadi oh my god, ada dia gitu si Boyzone itu. Ngomong I love you Don, Donny I love you so much. I love you since I was 10 years old. Step by step, ooh baby, Gonna get to you girl. Keren, ayo Budos buka. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat energi masa kini untuk menyambut masa depan. Ya, saya Budos Lisna. Hari ini bersama dengan Pak Lut Lebong. Yes, hari ini kita akan mendengarkan cerita-cerita seru tentang boy band. Wow, Ya, keren. during the retro eras bersama narsum kita. Silahkan Mbak perkenalkan diri. Halo, saya Inge Lestari, saya penggemar New Kids on the Block, bener-bener nomor 1 fans. Wow. NKOTB. Kemudian, Halo, saya Agnes Marlita. Saya penggemar boy band mulai dari NKOTB, yes. terus BSB, terus NSYNC ya. Dia bener-bener Sampai urutan Tech Death, urutan sampai- tahun. Iya, urutan Terus. urutannya ya kan. 90s ya, Sampai diborong terakhir semua. kayaknya tahun 2000 udah mulai males ya, karena kita beranjak dewasa. Jadi sekarang udah enggak, tapi stuck di 90s Stuck ya. di 90s. Halo, silakan. Oke, nah, gue cuma mau nanya, boys band. Banyak orang yang berpikir batasannya itu apa sih boys band? Ya, boys band. Apakah yang mereka megang instrumen atau yang udah tua-tua itu bisa dibilang boys band? Contohnya Duran-Duran, Pospanto Ballet iya, oke. atau Boys Linkin band juga Park. dong, Mereka ya. boys band, mereka boy kan? Mereka ngeband. Kan Iya, mereka band. iya. Jadi sebenarnya batasan atau definisinya boys band itu apa? Coba. Kayak Siapa Ini dulu? apa Iya. tuh? kalau menurut gue boys Iya, band itu Mbak kayak lebih ke industri ya, dia menciptakan, mereka dihadirkan, diseleksi, kemudian dibentuk. Kalau menurut gue gitu. Kalau band kan mereka punya historinya sendiri. Ada juga sih band yang dibentuk kayaknya ya. Iya, Tapi iya. maksudnya band like kalau boys band tuh kayak direkrut sistemnya. Iya, nggak iya, sih, benar iya, kan? betul. Soalnya gue ngikutin sejarahnya si New Kids on the Block itu, mereka memang direkrut. Yang tadinya Mark Wahlberg harusnya masuk, Kayak ada calling untuk mau ikutan boys band nggak gitu. Iya. Dan dengan ciri khas yang jelas ada, nggak tahu nih ya, ini gue ya, ada yang nakal, boys next door, ada yang bad boy. Itu coba perhatiin deh. Iya, Jadi itu patternnya rumusnya seperti itu. Kalau dari sejarahnya sebenarnya boy bands itu justru sebenarnya akapela, grup Ya. akapela kulit hitam. Instrumen dong ya. Iya, mirip-mirip kayak gitu. Boyz II Tapi Men, terus ya. kemudian kan orang nanya nih, apakah The Beatles itu boy band? Iya, Iya kan? Tapi ternyata bukan, itu band. Itu band. Gitu. Apakah Jackson 5 itu boy band? Iya. Bukan. Karena Ya, mereka grup aja, grup gitu. Tapi nggak disebut boy band. Nah, jadi boy band seperti kurang lebih yang tadi Inga bilang itu udah industri. Udah. Jadi Industri ya? kepentingan industri gitu ya. Jadi si cowok-cowok ini emang udah di pattern nih. Cowok ini syaratnya satu, ada yang jadi bad boy-nya, ada yang jadi Boys next door. boys next door-nya, Pretty boy, ada pretty boy. pretty boy-nya, Yang sweet ada ya. yang ada yang mature-nya, sama ada yang cute-nya. Oh gitu ya. Kayak ada rumusnya. Udah ada Udah rumusnya diciptakan, gitu. Bahkan dulu kan si Simon Cowell ini memang dia sempet yang memang fokus Menciptakan boys band. boy band. Sampai akhirnya juga dia bikin girls band yaitu Spice Girls. Itu tangannya Simon Itu Cowell kalau Simon untuk yang di Cowell. Kau semua ya? Westlife Iya, itu yang di dari dia dia. Inggris. Westlife itu dari dia. Oke. Spice Girl itu dari dia. Itu idenya dia. Dan dia memakai rumus yang sama. Spice Girl, ya kan ada yang bad girl-nya si Spice, ada yang post Spice, Iya, jadi namanya postnya baby, kan, baby iya, Spice, Baby Spice yang imutnya gitu. Udah, Yang- itu jangan ngomongin girl power Ginger. dulu deh. Oh iya, kita ngomongin khusus boy, oh iya sorry. Boy band. Ya, tapi Oke. tapi intinya Jangan lari. formulanya. Ya, Formulanya formulanya kayak sama. gitu. Oke, Formulanya tapi gue kayak gitu. ngomong itu kan tadi kan bentukan dari industri ya. Ya, menurut aku gitu ya, menurut aku ya. Tapi mungkin nggak kalau misalkan gue bilang boy bands itu dibentuk, maksudnya
ada target tertentu yang akan dituju untuk siapa pendengarnya Iya, gitu betul, loh. Apakah Oke. nggak Pasti mungkin kan yang otomatis. orang-orang yang maco atau yang Ya, enggak. Terus yang kedua tuh kalau gue lihat kayaknya memang mereka tuh yang boy band disebut adalah vokal group tapi cuman yang menari dan nyanyi. Jago dance, Dan jago nggak dance. pegang instrumen. Iya. Apa gitu nggak menurut Iya kalian? bisa Betul, jadi. betul. Dia yang bisa nyanyi paling beberapa? Misalnya dari 5 orang cuman berapa Dua. gitu. Iya. Yang So jago, give yang give jago give ya. it give it to yang bisa nyanyi. Iya, biasanya dua. Masih dua ya? Yang lain Maksimal banget 3. Yang lain tuh kayak penari latar atau rappernya gitu. ya. Rappernya. Jadi ada bagian-bagiannya sendiri. Contohnya Danny siapa? Wahlberg. Ya contoh Donny Wahlberg itu favorit gua Dedengkot banget. boy band Cinta adalah mati gua. NKOTB Donny kan. Wahlberg. Dedengkotnya boy band tuh mulai dari 90 kan NKOTB. Iya. Ya kan berarti Akhir band 80-an malah udah ada Dia 89. dia 89 88, 89. kan. 80-an ya. Startnya di Late situ 80s, kan. Yes. Leadernya kan sebenarnya Jordan Knight. Tapi Iya Donny kan? Wahlberg sebenarnya. Tapi Donny Wahlbergnya kan bad boy-nya nih. Iya, dia tough guy Gitu di situ. Iya, Ya itu dia gitu. Jadi yang bisa nyanyi ya udah si Jordan sama si Joey Joey. McIntyre, McIntyre. si rapper bad boy-nya Donny. si Si Donny. Gitu. Kalau yang gue bingung itu si Denny itu dia dewasa. Fungsinya apa? Ya kan? Bener kan, Bo? Karena dia saudaranya aja gitu, saudaranya sih. Yang saudara si Jordan sama Jonathan. Ah ya Jonathan deh. Tapi Jonathan juga gue gak tahu sama fungsinya apa yang dua itu. Iya. Dia tuh yang Dia menemani. sekarang membuat kalau semuanya sekarang kalau tenang. kita ngelihat Backstreet Boys, yang kita lihat kan cuma Nick Nick Carter. Carter, Iya. terus sama si Howie. siapa AJ atau AJ itu yang rapnya. AJ yang rapnya kan gitu kan. Iya, iya. Sekarang ngelihat NSYNC, Justin, Justin. ya Yang kan, paling sama menonjol. si JC, Iya, iya. JC. JC Take That Chasez, juga ya. Take That gitu kan. Take lain That itu. Robbie Williams. Robbie Tapi Williams. no Take That itu cukup banyak yang sukses. Ya, Semuanya hampir iya, semuanya bisa nyanyi iya. kalau Take menurut That gue. itu pas ya, ya, pas. Ya, Ah, semuanya bikin kecuali sendiri. Owen. Owen Iya, gagal. Gua Gua tahu ganteng. satu contoh lagi yang Apa? penyanyinya 5 tapi 2 yang bisa nyanyi. Apa? Boyzone. Iya. Ronan Keating sama satu tuh, Boyzone, suaranya tinggi siapa iya, tuh? iya, Ah, iya. dan Bener Gabe nggak? Gedley ya. Iya. Stephen Gedley ya. Stephen Tahu Gedley. juga ya gue boy Dari band sih ya. Inggris juga ada lagi. Iya. Blue. Oh, Blue keren. Nah, Blue. kalau keren Blue, ya. kalau Itu Blue supaya- itu bisa nyanyi semua itu. Iya bisa. Kayak mereka tuh kayak kelompok vokal. Kalau nggak salah Iya. mereka nggak mau dibilang boyband ya. Mereka lebih ke R&B. Iya, mereka mereka lebih ke R&B. Kayaknya semangat banget ini ya ibu-ibu ngobrolnya. Oke, Itu bahasa keren. kita ya kan. Tapi gue mau ngomong, Apa nih? setiap genre musik ya di dunia ya, maksudnya kan ada yang American, ada yang British. Yes. Oke, boy bands pasti juga ada gitu dong. Yeah. American, ada British. Yes. Awalnya itu sebenarnya dari British atau American? American karena gini. Oke. New Kids on the Block itu bisa dibilang pioneer, bisa dibilang. Bisa dibilang. Take That itu ada, dia sempet ngomong. Ini gue kebetulan nonton Robbie Williams di Netflix, so I know kenapa New Kids on the Block mereka look up sama New Kids on the Block karena mereka bilang, loh kita mau bikin kayak New Kids lagi ya, tapi versi Inggris deh. Itu ada keluar di situ. Jadi berarti Amerika dulu kalau menurut gua, tapi nggak tahu ya kalau saya salah maafkan. Tapi menurut gua karena memang generasi itu awalnya yang pop banget itu si New Kids on the Block dan Take That itu hadir setelahnya. Mereka sampai menyebutkan nama literally di film itu nyebutin kita mau dibikin kayak New Kids on the Block. Kan udah ada di Amerika. Ya kita versi Inggris gitu misalnya. Ya, jadi memang kiblatnya selalu kayak gitu. Misalnya si Amerika nih sukses. Sama seperti pas misalnya genre lain si Seattle Grunge. Mereka bikin Britpop. Kan gitu. Mereka nggak mau ini diduluin sama Amerika sebenarnya. Nggak mau sebenarnya. Iya kan? Yang menarik. Ada kata itu sebenarnya. Industri kan? Sama negara dikuasai ya. Ya, Iya. tadi kan ngomong soal Britpop ya. Yes. Boy bands itu kan mulai marak tahun 90-an. Di mana era grunge itu juga Ya, sebetulnya. setuju. Nah, itu mana ada yang lebih heboh sebenarnya boy bands atau yang grunge yang lebih banyak Ah, diminati bedanya Amerika? gini. Eranya tuh karena si New Kids ini pendobrak. Masuk 90, tahu-tahu ada dia kan. Nah, jadi selang beberapa tahun tiba-tiba ada BSB, Backstreet Boys, ya kan. Itu rame juga di situ. Itu rame duluan. Nah, grunge itu masuk di genre yang berbeda sehingga nggak tabrakan nih. Nggak tabrakan gitu karena genre Backstreet boy band itu kan cewek. Grunge Pasarannya. itu kan cowok. Pasarannya teenage girls. Iya, gitu. Atau yang preteen. Itu pasti kalau lagu-lagunya yang grunge itu anak muda memang. Iya. Tapi mereka yang
Ya, Yang cowok. banyakan cowok. Cowok. Cewek juga ada, tapi banyakan cowok sih ya. Berarti ini menarik nih ya. Jadi di 90s itu terjadi dua kutub ya. Kutub Iya. yang untuk laki-laki waktu itu orang lebih suka grunge, ya tapi yang perempuan lebih Pasti ke boy band. Boy Nah, band. Ya, of course. 90s ini adalah era yang sangat unik, yang sangat kaya dengan musik. Di tengah-tengah ada boy Pergerakan band, musik ada ya. grunge, masuk juga dong R&B. Ya kan? Oh, iya. Masuk juga kan? keren-keren Ada si siapa namanya Boyz II Men. Boyz II Men. Tapi sebelumnya sebenarnya yang kulit hitam pun juga punya Boys band banyak. Gitu kan zaman Bobby Brown Iya, dia and the masih- Gang, yes. itu new edition dari Yeah. tahun Oh, 80. iya. Yes, new edition itu boy band loh. maksudnya. Itu boy band. Cuma Nggak mereka tahu ya. cuma mereka bisa nyanyi semua gitu maksudnya. Iya. Iya. Sebelumnya lagi sebenarnya ada Menudo tahun Menudo. 80 itu boy Rick- band. Ricky Martin. masih Ricky Martin, kecil. ya, Menudo. Itu dia. Sebenarnya sudah lama. Cuma memang yang Populer akhirnya gebrakannya itu. gebrakannya di Backstreet Boys. Dengan formula yang bad boy, good boy, Iya. boys next door, cute. Kalau and kayak family Menudo masih boy band. kayak ada main bandnya ya kan. New Edition masih terlalu nge-rap dan dance-nya gitu kan. Tapi Backstreet Boys tuh udah kayak Industri. lengkap ya gitu, cakepnya ada gitu kan, lagunya juga cakep bagus gitu-gitu. Jadi ya Sebenarnya mungkin Jackson 5 itu karena mereka kan Family. Jadi sebenarnya mereka bisa dibilang mungkin ya a hint of boys bandnya memang Iya, ada iya, sebenarnya. Cuman kan iya. pada masa itu tidak seperti Iya. itu. Iya. Popularitas 70s ya? 70s, Jackson. 60s. Bahkan dulu ada ingat nggak ada The Osmond Brothers? Iya, banyak. iya kan? Isley Brothers. zaman tahun Iya. 70-an lebih ke family kan. Iya. Jackson Isley 5, Brothers, ya ya. kan. Bee Terus Gees juga. Bee Bee Gees. Gees. Terus Iya, kemudian benar. apalagi Isley sih? Brothers itu keren banget. Ada Isley nggak Brothers. ada satu lagi tuh yang model-modelan kayak gitu, The Supremes. Oh iya, The Ya Supremes, kan, keren. The Braxton. Ya udah gitu itu jadi family band bukan boy Family band. oriented ya. Iya, family Belum oriented. industri oriented. mereka masih lebih ke ini band keluarga itu kalau nggak salah di Jackson 5 itu dibilang karena untuk ngaturnya tuh lebih gampang. Bapaknya Iya. si Michael Jackson tuh kan yang atur semua Iya. banget itu kan. Yang Jadi- otoriter konon Oh iya katanya. iya iya. Otoriter Tapi banget ya. sukses memang Iya, si Jackson memang 5 sih. pada masa itu Iya. gitu. Jadi kayak lebih gampang aja intinya seperti Makanya karena kalau keluarga. boy band ya kiblatnya NKOTB, Kalau menurut gue tapi the biggestnya tuh si BSB. Even bahkan BSB itu sampai sekarang rekor penjualan tertingginya tuh Masih. si dia. Backstreet Boys ya. Untuk kalangan Menurut boy Mbak boy Agnes. bands. boy bands ya. Menurut Mbak Agnes. Enggak, udah ada di Udah ada ini, terbukti. udah ada Terbukti. terbukti. Karena New Kids Jadi on the rekor Block itu penjualannya. sebenarnya short banget loh kalau kita pikir. You know how many albums they have? Only 2. Iya. Itu ya. Really? Iya, Betul yang ya? satu yang The Right Hanging Tough Hanging sama Step by Step. Iya. Kalau album kayak Christmas, ya tuh gue beli juga tuh Mbak waktu itu. Valentine. tuh gue Iya, beli. ikutan. Itu edisi tuh gue beli juga sakit padahal lagunya itu aja. Iya, Valentine iya, iya. Girl, gitu ya. Kalau menurut gue kalau nggak salah ada 2 sih, tapi yang di masa sekarang mereka bikin album lagi Summer apalah judulnya aku lupa gitu. Aku udah nggak ngikutin. Iya, Ada iya, ada. yang baru ada. Ada. Jadi si 2000-an. Backstreet Boys ini selain dia jadi yang paling biggest, bahkan boy band lain sesudahnya itu panutannya ke dia lagi. Iya. Dalam pembuatan lagu even style. Kayak si NSYNC ini nih. NSYNC tuh padahal orang suka ngira mereka rival banget ya, saingan banget. Padahal nggak kan. duluanan biasa. Tapi ternyata ya mereka mengakui. Sebenarnya kita nggak rival, tapi memang kita sangat membuat si BSB ini jadi panutan. Kayak mereka bikin Bye Bye Bye, tahu kan lagu Bye Bye Bye-nya NSYNC. Itu acuannya dari si BSB yang Everybody. Bikin lagunya Backstreet Boys. Bye Bye Bye. Masuk si NSYNC. Itu. ya. Mbak Se- Agnes menguasai Dia tahu ya, banget. ternyata ya, tulis. Jadi aku ngeliat keunikan si boy band ini gila ya, bener-bener industri banget gitu ya, sampai ya nggak heran makanya sampai sekarang BSB lah yang paling solid. Iya, iya. Iya kan, sampai mereka reuni lagi kemarin kan. Iya, iya. Nah, tapi tadi kan BSB sama NSYNC itu sangat bersaing ketat ya. Iya, iya. Walaupun bukan Untuk di dibilang masa-masa rival. sekarang ya. Iya, iya. Cuman BSB masih menang ya. Masih menang. Masih menang. Dan lebih lama siapa itu eksistensinya antara BSB? sampai BSB. sekarang BSB masih solid. BSB Masih solid. nggak Masih pernah solid. nggak ada yang single Nggak ada yang single sih. Nggak ada. NSYNC kan ditinggalin Ya, Justin. Justin. BSB enggak. Nggak. They still Flat semuanya together. sama. Belum ada pergantian, nggak pernah ada Nggak pergantian. ada, nggak Tidak ada. ada pergantian Nggak sama ada. Mereka vakum aja, tapi terus sekarang comeback lagi. Udah. Tapi kalau personally Mbak Agnes lebih sukanya band yang mana dari Kids. boy bands itu? Sotoy gue. Apa lo bilang? Kids. Iya, Sotoy New gua. Kids. New Kids lah tetap ya. NKOTB kan berarti Karena- sama kita bertiga ya. Iya, karena waktu BSB itu padahal kan kayak apa namanya?
lu kenapa sih kan sama aja juga sombong sama BSB. Enggak BSB buat gue terlalu bocil waktu Ya, itu ngomongnya gitu iya, ketika kita- itu pada zaman itu. eranya udah Gantungan kata lebih kita. adult ya daripada oke lagunya enak tapi Enak, kita enak. nggak yang ngefans segitunya ke si Nggak BSD kayak nggak NKOTB militan ya kayak kan? Ken Kotibu enggak. Iya Biasa aja. Militannya ke NKOTB. NKOTB. Makanya Gua punya NKOTB jadi sama BSB kan karena gabungnya. mereka sama-sama punya masanya nih Iya, mirip gitu kan. Yang konser tahun 2012. Iya, bedanya cuma peralihannya berapa sama. tahun kan itu sama NKOTB. Cukup lama sih bedanya sih. Gue itu sampai Punya apa tadi Mbak? Punya apa tuh? Udah nangan. jadi setiap hari tuh nyokap gue tuh waktu gue kecil tuh marah-marah banget karena di kamar gue tuh poster New Kids on the Block semua. Oke. Semua dan gue kan ngefansnya iya terus gue tuh dengan setiap hari membanggakan diri dengan menghitung berapa poster yang 59 Punya, dirimu punya 59. Lo idolanya siapa? Donnie Wahlberg dong Doni. Si bandel ya. Aku Joey. bad boy Oh, Joey. dia Oh, cute Joey. guy dia cute guy seneng Cute guy. Oke. Kalau lu? Mbak Agnes? Jordan. dia Oh, Jordan tuh Jordan. the handsome one Kayaknya gue merasa kayak disisihkan. Kalau kita nanya ke dia punya idola kita agak bingung sih ya. Ada tuh yang kacamatanya paling kecil siapa sih itu? Joey yang Joey. Oh Joey ya dia. Oke, Joey. Karena Joey itu waktu mereka udah pada mulai dewasa, dia masih kecil jauh banget, suaranya Iya. juga masih belum pecah ya waktu Iya. dia pas nyanyi lagu Belum Please makil Don't Go balik Girl. ya. Iya. Belum makil balik. Please don't go girl. Iya, terus ternyata pas dia tumbuh dewasa, dia paling cakep, Dia paling paling banyak yang keren. suka. Oh itu Dan ya. paling bagus. Dan memang suaranya. gap umurnya beda banget sama Donnie. Beda, agak beda. Banget. Dan tadinya tuh Mark Wahlberg si pemain film itu yang kita tahu, itu tuh tadinya masuk di kelompok itu. Sempat Cuman ya? sempat tapi Mark Wahlbergnya ngomong enggak gitu. Dia Iya karena mendingan dia eksis sendiri. Karena kenapa? iya, Karena dia Marky Donnie. Mark Enggak, and the bukan. Funky Karena Bunch. Marky Mark itu lebih ke rap. Rap. Dan Oke. rough gitu. Dan dia lebih brutal daripada si Donnie kan. Tapi sekarang lucunya kedua adik kakak ini main film ya? Ya, Donnie main film juga, tapi memang Donnie nggak sekaliber Oscar Mark si sih, Mark, tapi ya. tapi dia suka Film main di series. seri-seri banyak. Film series. Ya, Blue Bloods kalau nggak salah ya. Yes, Blue Blood, banyak lah dia banyak. Gua tuh cinta banget tuh sama. Tunggu, gue mau potong. Ini Laki-laki kita tadi ngomongin kan boy bands yang dari luar. Indonesia gimana? Oh my Pas God. zamannya era 90-an kan pasti kan wabahnya juga hampir Oh my god, I have no idea dulu aja. Oh my god, kenapa? Color, True Color. Kalau Indonesia tuh Ada si mohon Hasali. maaf ya, cuman maksudnya Ada, kayak True Colors. kayak kita yang kita harus punya juga dong bikin gitu kan ya kayak si Ari True Silahasali. Color, terus ada Cowboy. Oh, Cowboy juga ya itu kan? ngehits. Roni Sianturi. Itu Trio Libels. Trio Libels. Libels. Kayaknya dia masuknya vokal boy deh. band dong. Grup vokal. Bukan. Karena mereka nggak bisa nyanyi Lebih ke semua, grup Mbak. vokal sih Mereka ya. bisa nyanyi Nggak, semua. tapi ada juga kan ayah Azroni MA. Hai. Oh iya MA. MA. Ya MA kan ngikutin Backstreet Boys juga MA Voice. ME. Tapi itu mereka pada bisa nyanyi Iya semuanya. itu oke. Mereka bisa nyanyi semua ya? Yes. Berarti juga keren dong yang lokal ya? Ya iya dong. Woi, hidup lokal. Karena tidak dibentuk oleh Simon Cowell dan industri. Oh gitu. Loh, makanya sekarang Indonesia yang ada. si MA itu makanya sekarang jadi tetap oke kan lagunya Iya, tetap iya. ya one hit wonder sih ya One hit gitu wonder. kan. Tapi mereka nggak pisah-pisah juga, masa masih still solid Iya, ya, iya. gitu. Oke. One Hit Wonder lagunya apa? Coba nyanyiin dong. Apa? Yang MA tadi. Inikah namanya cinta? Oh, inikah Asik. cinta? Soalnya kakak kelas gue itu yang satu, Didan. Oh, oke. Waktu di SMA 5 Bandung ya. Iya. Itu kakak kelas gue. So gue dari dulu memang udah ngefans sama dia sebelum dia jadi. Nah, Kakak kalau- paling ganteng dulu dia, Kak. Oh, Di sekolah gue. siap. Sekarang Didan. Curhat nih ya. Itu kalau di Amerika emang kayak gitu ya. Urutannya udah langsung ada ini sampai si Simon Cowell akhirnya bikin kan yang buat di Inggris kan, Iya. Westlife, Boyzone, terus gue ada Boyzone, ada kenangan sendiri ya. Gue pas lagi Apa datang tuh, ke apa tuh? kampus gitu ya, terus tiba-tiba di kampus gue tuh setiap hari Minggu ada musik. Nah terus pas gue lagi datang ke kampus terus tiba-tiba yang kok tiba-tiba ada cowok-cowok bule duduk di tangga Trisakti, tau nggak lo, di tangga. bener. Serius. Terus gue liat gini, Ronan Keating kan nih. Wah, ini gaul di situ. Tahun 97 apa ya? 96. Iya, lagi di wawancara radio kampus gue. Buset. Tapi mereka duduk di situ terus gue bilang gini, Nongki, gila gue nongki. untung maksudnya gini, gue antara bego nggak foto ya, tapi terus gue kayak gini, gue nggak suka sih sama mereka ya, kadang gue nggak suka Pada sama saat Boyzone itu, gitu nggak kayaknya. Cuman sadar. pas gue ngeliat gini, sama si yang paling cakep selain Ronan Keating siapa lagi sih satu, yang ininya codet Gue lah. nggak begitu ngefans soalnya. Jadi
oh my god ada dia gitu si Boyzone itu. Padahal gue lebih memilih untuk nonton Phil Perry soalnya nggak waktu freak itu. out, nggak Enggak, karena Gua nggak suka. lewatin aja, pokoknya. lewatin aja. Gue mau cerita sejarah. Ingat kan waktu NKOTB SB ke Indonesia? Yes, Jadi ini 2012 cerita, ya. boleh dicari di internet ceritanya. Nanti gue cari ya, gue juga udah lupa, Bo. Jadi waktu di preskon, Iya. gue kan dari dulu memang cinta sama Donnie Wahlberg. Iya. Gue tuh setiap ngeliat poster mukanya Donnie, gue bilang, one day I will kiss you. Oh my god. Cuma sampai kiss, Oh my not God. in the lips. Karena gue masih 11 tahun, Bo. 10 Oke, tahun kan. iya, iya, iya. Ini Inge Lestari 10 tahun. Udah membayangkan hal itu. Kiss him like Iya, because iya. kita ngefans kan umur-umur segitu kan, bapaknya meluk gitu kan. Di tahun waktu dia datang tuh 2012. 12. Which is lo udah tidak 10 tahun lagi dong. No. Ini yang menarik. Oke. Jadi ini real, ini true story. Beneran aku nggak bohong. Jadi mereka kan datang tuh dipanggil waktu preskon. Donnie, karena kebetulan temen gue yang ngurusin preskonnya, jadi gue bisa duduk paling depan. Oke. Temen gue. Pingsan gak sih? Nah gini, gue panggil. Pas dia datang itu kan Inge 10 tahun. Datang Yang ya, usia inner child lo datang not ya. Inge hello, nggak gitu. Keluar lah. Jadi dia datang, dia duluan tuh nongol. Donnie Wahlberg, gue teriak. Iya dong. Dia langsung gini ke gue, set, dia turun dari panggung, he hug me and kiss me. Thank you very much. Ada di internet kalau mau cari. Ada. Nanti gue cari ya. Nanti gue cek. Ada di YouTube nggak ada? Oh belum Nggak, ada ya. nggak. Fotonya nggak ada, Sayang. fotonya. Jadi Bisa di-insert. pelukan, jadi dia meluk gue terus gue cuman ngomong I love you Donnie, I love you so much, I love you since I was 10 years old. Yang keluar itu 10 tahun, Iya, bukan iya. Inge. Jadi dia tuh kayak oh thank you girl, dia bisikan gitu. Terus dia kiss in the cheeks aja gitu, gimana? Tapi kan kemau itu Donnie Wahlberg man. Setelah berapa belas tahun gue akhirnya bener yang gue bilang kayak you sending the message to I said, universe ya. yes. Oke. And the universe conspire. It happened. I swear to God it happened. Banyak saksinya kok. Teman-teman gue juga banyak. Lu Ntar bisa. cari di Google. Terus dia ngomong gini. Terus temen gue bilang, terus lu gimana nggak? Ya Gue pegang gitu udah. karena yang keluar. Speechless. Terus temen gue bilang, lu nggak nanya nomor teleponnya kata dia. Terus gue bilang gini, nggak, karena yang keluar itu Inge usia 12 tahun. So I was like, lu tahu kan kalau yang nangis-nangis, mau pingsan gitu. Itu. Jadi nggak ada Inge yang sekarang, yang dulu tuh masuk lagi ke Iya, gua iya, gitu. Jadi betul, kayak betul. itu Jadi tuh inner child kan? ya Iya. itu tuh sebagai bukti bahwa ketika lu memang bener-bener one day I will hug you and kiss you. You Itu put your benar-benar. energy Terus ya. teman gue bilang, kenapa dulu nggak bilang one day you will be my husband? Too much. Tapi itu beneran, ini cerita saya tentang New Salman. Gue merasa waktu itu pas setelah acaranya beres, gue ngedeketin dia, thank you so much. Ya dipeluk gue lagi. Terus akhirnya dalam hati gue ya, tapi beda memang. Yang pas gue berdiri udah beda. Iya. Udah bukan Inge 12 tahun lagi. Thank you, udah. lebih sopan. Udah. Maaf ya gue gini-gini. It's okay, no problem girl. Dia bilang, thank you so much ya, appreciate it kata dia. Terus dia pergi, gue langsung mission accomplished. Jegreng. Selesai. Lu percaya nggak di dalam hatinya si Donnie, dia pasti akan berteriak, please don't go girl. Gitu ya. Itu beneran ya, bener pas ya. Keren. Gue kayak percaya gitu kalau it will happen gitu. iya, betul. Banyak kok saksinya kok, teman-teman gue semua pada pas inget lu, inget gak lo waktu lu didatengin nama Donnie Wahlberg dari panggung, dia turun karena dia pikir gue orang pers kan. Ya memang gue orang pers, tapi gue waktu itu cuman kayak gue pengen Nonton datang ke, aja. gue gak yang nanya-nanya juga karena nggak. Waktu itu belum pada pakai ini sih ya, apa HP gitu ya mungkin. nggak Temen bisa gue suruh foto tapi deket banget fotonya kan. sayang banget. Jadi kayak ya, nggak soalnya gue gemeteran juga dia. Dia juga Kok panik. lu sih yang dipeluk gitu. Aduh seru banget. Ada di internet tuh sampai temen gue tuh waktu itu di Twitter, dia nge-tag gue di Twitter, zamannya Twitter kan. Dia nge-tag ini lu gitu. Jadi ada masuk berita kala itu udah lama banget ya kan. Jadi kayak ada siapakah perempuan beruntung? Itu aku. Oke, itu cerita tentang 2012. iya udah lama banget kan. Seru ya, Tapi ini di preskon ya guys. Jadi preskon itu kan lebih memang posisinya dia memang ngobrol sama pers kan. Jadi ya gampang kalau lagi dibiasa kan apa di panggung udah kayak nggak mungkin gitu dia manggil-manggil cewek ke atas tuh kan. Kalau boys band kan suka manggil cewek ke atas terus dinyanyiin kasih bunga itu loh. Itu trik, itu gimmick mereka kan. Gimmick, Itu gimmick mereka. Jadi, Oke. jadi grupis dong. Grupis boy band. Oh, grupis boy Dia band. pasti kalau lu duran-duran kayaknya. Kan udah tahu dia Jadi cerita. kayaknya nih kayak gini. Oke, maaf saya cerita sedikit masalah pribadi karena ini memang menarik Enggak, banget. tapi itu seru lah, ya kan? Bisa ketemu Kayak lu, idola ya. makanya tadi pas lu cerita tentang si apa
apa tadi lo ketemu Boyzone ya? Yang ketemu Iya, dia. Boyzone. Ya. Tapi dia nggak ngefans. Kalau gue langsung gue ingat, oh iya gue pernah having that moment. Gue jadi ingat. Tadinya udah agak lupa 2012 ya bener ya, confirm ya. Mungkin diingetin ya sama Mbak Agnes ya. Enggak, gue langsung oh iya gue pernah tapi di presscon ya. Jadi memang untuk orang-orang yang punya ID card press ya bisa untuk masuk Bisa, akses ke Bisa tempat ketemunya itu. secara langsung, Iya. deketan ya. Yang lain tuh banyak ibu-ibu di belakang teriak-teriak Bu. Yang wartawan-wartawan cewek tuh tapi nggak bisa karena mereka petugas. Kalau gue kan nggak waktu itu. Gue cuma tim hore waktu itu Mas. Anyway, kembali mungkin Kalau Mbak Agnes ada Apa tuh? kan NKOTB juga Oh, ininya sebenarnya. Enggak sih, itu dia. Nggak pernah waktu itu malah Boyzone ya Bu. Kalau Iya, yang mau jadi apa namanya pas sudah boy band sebenarnya sebagai penikmat aja. Jadi sebenarnya pindahnya udah ke grunge sih sebenarnya. Ke grunge. Oh, Tapi boy band tetap menikmati. Iya. Yaitu sampai tahu si NSYNC begini, sampai tahu yang di British juga kayak gimana. Take That itu sebenarnya kalau dia dijadiin saingan tuh sebenarnya saingan berat BSB dalam materi Iya, ya, iya, dalam iya, materi betul, lagu betul. dan personil Dalam tuh hal mereka materi. lagu. Penjualan album lebih Take That sukses sukses Take That juga. atau best Whole- masih ya? Backstreet Boys itu Backstreet paling Boys. sukses. untuk worldwide. Untuk worldwide ya. Iya, tapi Take That itu Sukses ternyata juga. kan masing-masing personilnya jadi asin solo ini kan solo singer iya, gitu. betul. Sebenarnya Antara lain sebenarnya pertanyaan deh. Sebenarnya tuh yang dibawakan lagu-lagunya oleh boy band itu berisi nggak sih? Menarik nggak sih sebenarnya kayaknya Nah, kan itu soal dia yang aku cinta-cintaan bilang. aja Iya, gitu kan. ya. benar. Karena ini dari tadi gue mikirnya apa? Ini yang satu sisi grunge. Sementara kita kan juga anak 90s Iya, iya, tahu, grunge. Iya tahu kan juga. banyak Iya. juga Jadi kan. kita dapat beratnya di sini, tapi Iya. kalau di boy band kita dapat apa gitu sih? Dapat happy kan. Dapat happy ya? Sama Joget-joget, sama happy-happy, menikmati ketampanan mereka. Menikmati ketampanan kan. mereka. Karena mereka setiap perform itu kan selalu kita tungguin ya. Mereka video klipnya kayak apa lagi, perform di VMA-nya kayak apa. Iya, Kan betul. waktu Di mereka VMA, ya kan, ya. pas mereka perform di video music American Video Music Award itu kan justru NSYNC yang paling bagus performance-nya Iya. daripada You- BSB. Lu tau nggak gitu. yang Iya, YouTube dikalahin banyak banget sama NSYNC apa Backstreet Boys ya? Nggak Yang tahu yang di Grammy. YouTube tuh sampai kayak semuanya Grammy itu dapatnya BSB. Oh, nggak bisa itu ya. Ya enggak maksud gua kebayang nggak sih lu Mbak YouTube saingannya YouTube gitu loh. Jangan aja kelahi itu ya. Iya itu makanya kayak itu sempat ada momen itu kalau nggak salah di Grammy tahun berapa aku lupa karena banyak banget si boyband ini menerima penghargaan sementara band-band yang iya. kayak YouTube, you name it lah band-band besar yang Yang legend. Nah, tapi sayangnya memang pas tahun Itu. 90 itu si Yu tuh agak turun. Agak turun. Iya sih, ya. Iya kan, Iya, materinya tuh masih seruan Oh my si God. boy band gitu. Nah, kalau tadi Mbak Lisna bilang bermutu gak sih gitu ya? Emang cuman have fun aja ya kita dengerin ya. Itu kan cinta-cintaan anak kecil Iya. banget. Sementara makanya aku bilang kalau dari materi Take That itu dalam loh. Dalam ya ternyata Iya, lagu-lagunya itu. lagu-lagunya lebih dalam. Karena apa? Karena backgroundnya orang Inggris itu Iya, kan tough, lebih tough. sastranya tuh lebih Sastranya bagus. tinggi. Dan Berkesenian. inspiring ya, Mbak. Betul. Mas- Itu dia. padahal sebenarnya intinya mereka juga membicarakan cinta yang Cinta, cemen tapi tapi dibawainnya tuh lebih rumit Bahasanya gitu kan. Inspiring and lebih- uplifting ya. Iya, Beberapa benar. lagu boleh disebutkan misalnya. Kayak si Take That apa yang Back for Good. But for itu dia nyanyi yang Terus habis itu dia bawa Relight My Fire. Itu berat I loh. love that. Terus Aduh kok gue lupa. Another Crack in My Another Crack in My Heart. Itu berat loh, berat loh. Jadi mereka tuh Nggak- boy band nggak yang sembarangan. dewasa ya. Betul, betul. Kalau dari lyric wise. Iya, tapi kalau boy band si Backstreet Boys kan I want it that way, you are my fire, ya Allah, apalah gitu ya. Backstreet Back alright. Sangat cheesy, sangat cheesy, but tapi it works well Ya, di industri gitu. Ya karena segmen juga ya tergantung Iya. sih. Kalau British mereka tetap menjaga pride mereka dalam sastra. Dalam Dan musik juga sih musik Iya. mereka nggak se-cheesy Amerika. Iya iya iya. Amerika musik mereka tuh lu relight my fire tuh Iya. kayak Gila keren sih, dan mereka itu dengan keren. flamboyannya mereka tuh. Iya, Iya iya iya. Itu kan bedanya. Kalau di ini kan tough kids boy band yang wow gitu. Kalau mereka kan yang sangat limber gitu. Itu juga salah satu kalau menurut gua yang bikin gua suka sama Take That itu mereka tuh kayak ya Inggris ya, British man banget lah British gitu. man, iya, gitu. Jadi kayak benar-benar nunjukin ininya apa namanya mereka itu adalah siapa gitu. Kemudian dari lyric wise juga bener Agnes tadi juga
mereka punya kecakapan di dalam sastra gitu ya dan berbahasa. Terus juga Fashionnya juga nggak oh sih, yes, Mbak? of course they are. Iya, fashionnya juga. Itu mereka tuh kayak musiknya juga gantengnya tuh video beda, klip. ya. Gantengnya tuh nggak kekanak-kanakan gue perhatiin. Padahal mereka tuh kayak waktu itu Robin Williams pas umur muda banget tuh dia waktu gabung sama Ya Robbie Williams kayak masih di bawah 20. Makanya dia 17. rebel, makanya dia rebel, jadi nggak terus di situ, dia cabut. Nah makanya yang terjadi si Simon Cowell merombak pakem itu, dibikin lebih ringan si Westlife lah, dibikin ya udahlah bawain lagu daur ulang aja juga laku kan, terbukti akhirnya naik penjualan. Got a Westlife laku picture banget, of you Iya, in itu my aja. mind. Lagunya Mr. Bean ya. Yes. Oke, Itu suka banget gue. Gak terasakan ya Siap. waktunya sampai sebenarnya As sudah always. cerita lebih lanjut lagi. Cuman sekarang pertanyaan terakhir nih mungkin Ya, ini Pak Putus Lun. ya. Gue mau nanya aja, kenapa akhirnya bisa redup boy band 90? Jadi 2000-an kayak gue lihat memang masih ada boy bands yang lain-lain, bahkan sekarang malah didominasi yang dari timur itu Iya, ya, K-pop banyak, itu ya lebih banyak. Itu kenapa tuh gejalanya kok boy band Iya. langsung di akhir jadi nggak Momennya udah kelihatan? beda. Oke, Momennya sudah momennya beda karena pas udah mulai masuk ke 2000-an pertengahan tuh kembali lagi R&B and dance night. Rap, yes. Iya, jadi masa-masa boyband tuh udah dilihatnya lebih childish. Mereka butuh yang kayak urakan lah, yang lebih mature Yang rebel. lah, Zamannya rebel, beda ya. Yang gitu. nakal. Iya, zamannya beda. Kayak Makanya Oasis sekarang gitu. kembali lagi masuk ke era boyband, tapi kiblatnya udah bergeser ke Asia, Ke Korea. ke Korea. Mereka yang masih bisa relevan dibilang boy band tuh, geng Iya, itu. benar. BTS itu ya. Iya. Iya. Dan Tapi mereka ada belajar tuh, banyak dari barat juga. Betul. Iya, ya, of Mereka pakai rules yang sama Pakai kok. pakemnya Tapi sama. kalau nggak salah tahun 2000-an juga ada tuh yang boy band yang dari Inggris tuh, 1D. One Oh, One Dari Direction itu itu juga termasuk boy band ya? Iya, masuk. benar. Itu diceritakan Itu sama Itu Simon Cowell juga. Simon Cowell juga Gara-gara ya? dari British Got Talent salah satunya kan Harry Styles. Oke. Oh jadi gitu ya. Tapi ketika One Direction nongol itu memang kita udah itu kayak keponakan-keponakan kita yang suka. Jadi beda lagi ceritanya. Jadi tapi jujur Li, gue juga masih kayak karena itu dia mereka dari Inggris. Ada beberapa yang enak lagunya. Iya, Banyak Mbak, banyak. Jadi kayak gue sempat merasa bahwa menikmati lagi boyband ketika gengnya si Wandi itu nongol. Sebenarnya sampai ikutan. Oh, Jadi ada rasa kenangan masa lalu juga ya waktu Iya, itu, kalau gue boy band dulu ya. ingat-ingat Sama Jonas Brothers. Oh iya, Amerika Jonas Brothers. Iya. Tapi mereka like really doing the Iya, the iya. music kayaknya. Tapi mereka banyak yang boy band, padahal gue kayak masa sih gitu. Dia they can handle the main musik iya. juga. pakai instrumen. Ya begitulah jadi. Ya gitu ya, keren ya. Aduh sayang sekali ya waktunya sudah mau habis. Ini sebenarnya keren banget loh kalau mau dibicarakan lebih lanjut lagi mengenai boy band sih ya. Gak akan kelar-kelar Gak itu. kelar ya. Belum masalah masing-masing personil itu belum dibahas. Oh iya, saya pasti- tahu semua itu Karena ya. mereka ada yang bikin solo ya. Oke deh. Oke kalau gitu misalkan Retrois ada suka dengan obrolan santai ini, jangan lupa like, share, komen, dan yang penting subscribe. Oke kalau gitu terima kasih banyak Thank Mbak you. Agnes. Thank you, thank you. Terima kasih Makasih, banyak. Mbak. banyak. Terima kasih. Oke kalau gitu Retrois sampai jumpa lagi di episode mendatang dengan topik yang lebih menarik. Oke salam Retrois dan Bye bye. Terima kasih.